Masker Pak ya, kan boleh buka masker asal ada 3 to. 1 akan pidato, 2 akan difoto, 3 akan makan soto. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ba'd. Baik, Bapak ini masih kosong, boleh yang belakang pindah ke depan, Pak? 1 2 3. Boleh yang belakang pindah ke depan? Ya, khawatir di belakang ada makhluk yang lain. Jemaah yang lain. Silakan sambil ngopi saja, kita mas santai ya. Baik Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Kang Dadang ya. Amanahnya menjadi Ketua DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berangkat ke Tanah Suci. Karena mudah-mudahan ada takdirnya ya, insya Allah. Baik, sebelumnya boleh yang ngopi simpan dulu kopinya, yang makan, yang lagi mengunyah simpan dulu kunyahannya. Kita akan coba bertalbiyah terlebih dahulu. Sejenak kita tundukkan kepala kita, hadirkan hati kita. Bagi yang membawa handphonenya boleh dimatikan terlebih dahulu agar tidak berbunyi saat bertalbiyah nanti. Ibu bapak sekalian, sejumlah 86 orang ya, plus dengan nanti ada cadangan juga yang insya Allah semoga Allah takdirkan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Setelah menunggu beberapa tahun, mulai dari daftar ya 10 tahun atau 15 tahun dan seharusnya berangkat tahun 2020. Akhirnya dengan takdir Allah ditunda dan itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena yang menguasai tanah haram, yang menguasai kota suci Mekah Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala kapan mau diberangkatkan. Panggilannya sudah nyampai kepada kita dan alhamdulillah tahun 2020 ini sebagian yang bergabung ke KBIHU Darut Tauhid Jakarta akan insya Allah akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak tundukkan kepala kita, hadirkan hati kita. Bayangkan kita berada di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Bayangkan kita berada di padang Arafah dan kita akan wukuf sejenak beristirahat. Tidak memikirkan urusan dunia, tapi fokus kepada tujuan kita akhirat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bayangkan kita berada di Masjidil Haram dan kita menatap Baitullah Ka'bah yang Allah muliakan dan kita merindukannya. Sambil kita bertalbiyah, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Duhai Allah yang Maha mendengar, duhai Allah yang Maha melihat, duhai Allah yang menyaksikan. Inilah kami hamba-hambamu memohon kepadamu. Takdirkan pada tahun ini untuk berangkat haji. Memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu. Kami rindu Baitullah ya Allah. Kumpulkan kami di padang Arafahmu. Sebelum engkau kumpulkan kami di padang mahsyar. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Mudahkan urusan kami. Undang kami ke Baitullah-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh lillah karena Allah. Para ahli tafsir mengatakan kenapa kalimatnya adalah sempurnakanlah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan haji. Menyempurnakan ibadah haji artinya ada orang yang berangkat haji tapi tidak sempurna. Ada orang yang berangkat haji tetapi nilainya tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakanlah umroh artinya di antara orang yang berumroh ada yang tidak sempurna. Persis seperti kita bulan suci Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan apa-apa. Capek-capek kalau bahasa Sundanya. Orang yang berhaji, orang yang berumroh harusnya menyempurnakan. Boleh jadi dia sempurna amalan fisiknya. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, mabitnya dan sebagainya. Tetapi batinnya tidak sempurna. Tidak lillah, bukan karena Allah. Maka kenapa kami di hari pertama ini manasik? Kalau manasik di bulan Ramadan itu kan pemanasan ya. Pemanasan. Ini aslinya. Karena diikuti oleh para jemaah haji yang insya Allah berangkat. Kami awali dengan bagaimana meluruskan hati. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad Haris Sanusi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Berarti ada orang yang beribadah haji, berumroh tetapi tidak sempurna. Kesempurnaan itu ada dua. Satu, niatnya benar lillahi ta'ala. Dua, caranya, manasiknya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya jangan heran ketika jamaah haji bergabung dengan KBI Hudarut Tauhid, manasiknya lama. 10-12 kali pertemuan. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan. Sempurnakan ilmunya. Bukan hanya bekal. Nah, ibu bapak sekalian yang baik, ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah fisik, seperti sholat, itu fisik tuh. Nggak bayar. Nanti sholat duhur di sini di Masjid Darut Tauhid. Gratis, nggak usah bayar. Karena Dang nih sebagai ketua DKM, berapa rakaat duhur di sini? Sama 4 ya. 4 kali 50.000, 200.000. Gratis, silakan. Ada ibadah harta. Apa itu? Jiswab. Zakat, infak, sedekah. Ada ibadah fisik dan harta. Itu
haji dan umroh. Itu harus kuat, mampu ya. Mampu dalam segi ongkosnya, karena butuh. Gak mungkin di sana gak pakai uang, gak. Harus dibayar ya. Manasik juga bayar Bu ya. Ke sana pesawat harus dibayar, makan bayar, penginapan hotel bayar. Dan fisiknya harus kuat. Makanya sekarang dibatasi usianya 65 tahun ke bawah. Kalau ke bawah bayi berarti ya. Sampai 65 tahun, tidak 66 tahun ke atas. Karena biasanya repot fisik itu. Tawaf itu jalan kaki. Bahkan ada larinya. Sa'i jalan kaki, ada larinya juga. Lempar jumroh dari maktab, dari camping, tenda camping. Dari tenda ya, maktab di Mina menuju lempar jumroh ke Jamarot, itu jalan kaki 2 kilo. PP 4 kilo kurang lebih. Itu gak boleh gempor. Karena gak ada gojek di sana. Apa bahasa Arabnya gojek ya? Ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik dan juga harta. Makanya mudah-mudahan ibu bapak sekalian cing sarehat, dilarang sakit di sana. Gimana caranya? Minta kepada Allah, ya Allah sehatkan, kuatkan. Dan ikhtiar, ya minum madu, khamatu sauda, buah-buahan dan sebagainya. Kopi boleh? Boleh. Saya juga. Apa yang disempurnakan? Sempurnakanlah niat dan cara ibadah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik. Apa itu manasik? Tata cara ibadah haji dan umroh. Ini mah bukan manasik. Ini teh sedang belajar ilmu manasik. Cuman ini sudah menjadi bahasa umum ya. Manasik haji. Manasik haji itu melaksanakan, itu pekerjaan haji namanya manasik. Tawaf di dalam ketika kita berihram itu manasik. Tata cara ibadah haji atau umroh itu manasik. Ini mah pelatihan manasik. Beri apa-apa lah ya. Sedang manasik haji? Bukan. Ya. Sedang pelatihan manasik. Mempelajari tata cara ibadah haji dan umroh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak cukup belajar pelatihan manasik di Darut Tauhid. Ibu bapak sekalian harus membuka buku dan sebagainya. Supaya matang keilmuan yang harus dibawa. Kenapa? Jangan sampai bapak sekalian ketika bergabung dengan KBI Darut Tauhid itu seolah-olah akan dilayani, seolah-olah akan didampingi, seolah-olah akan dibimbing terus menerus. Apalagi sekarang informasinya dadakan. Sehingga wayahna itu mohon maaf jika tidak ada pembimbing dari Darut Tauhid. Walaupun kita sudah menyiapkannya, tapi takdirnya nggak ada. Nah, makanya makanya harus siap. Dengan apa? Keilmuan. Jangan sampai di sana itu bengong. Duh, mana nih pembimbing nggak ada? Jelas jatahnya itu ibu bapak, ini bocoran sedikit ya mungkin nanti sama Kang Pahala akan disampaikan. Bocorannya itu KBIHU, seluruh perkumpulan KBIHU Jakarta Selatan hanya dapat 2. 1 untuk gelombang pertama, 1 untuk gelombang kedua. Nah kita gelombang kedua berarti hanya 1 pembimbing. 2 lah dengan Kemenag, dari Kemenag ada pembimbing. Bayangkan jumlahnya berapa? Kurang lebih 400 orang. 400 orang, 2 orang membimbing. Dokternya hanya 1 atau 2. Jadi cing sarehat, jangan sampai disuntik di sana. Kasihan itu dokter nyuntik ibu. Aduh 86 disuntikin. Cing sarehat di sana. Jadi di sana tidak bisa mengandalkan pembimbing, tidak bisa mengandalkan dokter untuk kesehatan kita. Gak bisa, maka kita harus sendiri. Itu ibu sekalian, jangan sampai dianggap oh enak bersama gabung dengan KBIH mah.
baik KBH Darut Tauhid atau KBH lembaga yang lain. Siapkan ilmunya. Kenapa haji itu beda? Kalau sholat itu berjamaah, haji enggak berjamaah. Tapi kan tawaf itu bukan berjamaah, bareng-bareng. Enggak ada tawaf imamnya. Yang umroh ada yang memandu, itu mau tauhid namanya, tour guide lah. Ya ada imamnya, imam itu imam sholat, imam negara, presiden. Haji mah nggak ada imamnya, umroh nggak ada imamnya. Imamnya siapa? Ya kita sendiri. Bapak, jadi rata-rata suami istri ya. Bapak di sana bukan jadi imam, tapi mendampingi istri, saling mendampingi. Nah, paham ya? Maka siapkan ilmunya. Tenang aja. Kenapa? Karena kita adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Qul katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah ini dalam rangka meluruskan niat kita. Lillahi ta'ala. Ibadah haji, ibadah umroh yang kita lakukan bukan karena makhluk tetapi lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta. Nah ibu bapak sekalian, sebelum masuk ke motivasi haji, sedikit menyambung tadi materi dari Ustaz Haris Sanusi. Kenapa kita harus meluruskan niat? Karena di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa pertama kali yang akan dihisab itu ada 3 orang. Satu apa Pak Bu? Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Satu orang yang mati syahid. Dia berjuang di medan perang, kemudian mati terbunuh. Dianggap syahid. Tetapi ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya apa? Niatnya. Mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bahwasanya dia syahid, dia berjuang karena Allah. Apa kata Allah? Dusta. Engkau berjuang bukan karena aku, tapi engkau berjuang ingin disebut pahlawan, ingin disebut syuhada. Maka digusur ya ke dalam api neraka. Yang kedua apa Bu dalam hadis ini? Orang yang belajar dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Itu ya orang kedua. Dia ditanya, kenapa engkau belajar mengajarkan Al-Quran? Karena Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dusta. Kamu belajar mengajar Al-Quran bukan karena aku. Tapi ingin disebut qori, ahli Al-Quran, ahli ilmu. Dan yang ketiga, siapa Bu? Yang ketiga siapa? Orang yang memiliki harta. Dia dermawan, sedekah. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, dusta kamu. Engkau dermawan, engkau jadi ahli sedekah bukan karena aku,
tapi ingin disebut ahli dermawan. Nah 3 orang ini. Artinya apa Ibu Bapak sekalian? Kurang gimana berkorbannya orang yang mati syahid. Kurang gimana orang yang ilmu Al-Qurannya luar biasa. Kurang dermawan bagaimana yang berharta. Apa yang salah? Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Karena niatnya. Nah jangan sampai Bapak sekalian, kita berangkat haji, kita berangkat umroh, salah niat. Bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Kenapa Pak berangkat haji? Iya nih saya terpaksa berangkat haji ini. Kenapa? Itu sekantor saya haji semua. Tinggal saya yang belum. Sama istri saya. Kan malu. Terpaksa saya daftar haji. Hajinya bukan karena Allah. Tapi hajinya karena malu kepada makhluk. Bu, kenapa berangkat haji? Habis itu pas arisan, tinggal saya yang belum haji, belum umroh. Yang lainnya udah pada umroh, udah pada haji. Terpaksalah saya. Dia hajinya bukan karena Allah, tapi karena arisan. Makanya Bapak sekalian, pertama kali harus kita pelajari, luruskan niat kita. Kita berangkat haji, berangkat umroh ke tanah suci jauh-jauh, menggunakan tenaga fisik, kemudian kita mengeluarkan harta, biaya, meninggalkan keluarga, melepaskan jabatan, pekerjaan. Tujuannya satu, lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena siapa-siapa. Awas nih Bu ya, niat ini bisa merusak. Salah, mencong sedikit, segera luruskan. Mencong sedikit, luruskan. Baik, Bapak yang baik. Selanjutnya kita ke motivasi menuju tanah suci. Kenapa kita jauh-jauh berani berkorban, meninggalkan harta kita, keluarga kita ke tanah suci? 9 jam di pesawat tanpa berhenti di angkasa, karena kalau berhenti repot artinya. Aduh, Ibu. Pegal itu duduk. Kemudian kalau pesawatnya nubruk awan yang hitam, jebret, goyang sedikit. Aduh. Kenapa? Nah, ada tujuan atau harus menjadi motivasi kita. Dan ini menjadi sumber tenaga buat kita. Yang pertama, sebagai motivasi kita berangkat ke tanah suci adalah mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta. Jadi motivasi yang pertama apa Pak Bu? Kita berangkat ke tanah suci untuk haji, mentaati perintah Allah. Bukan takut, bukan karena makhluk. Terpaksa, yang lain sudah pada haji, ini satu kompleks saya haji semua nih, tinggal saya nih baru umroh belum haji. Nah. Yang kedua, ternyata haji itu adalah di antara amal yang paling utama. Rasulullah, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Beliau Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, haji mabrur. Kita ke tanah suci berangkat haji adalah mengerjakan amal yang utama, yang paling utama. Di antara amal-amal yang apalagi yang harus menjadi motivasi kita?
Nah, ini ada rantai karatan, ada rantai besi, ada yang bersih. Ketiga, mengharapkan ampunan dan surganya. Haji itu artinya tujuan. Tujuan kita apa? Itu doa kita, Bu, antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat apa, Bu? Nah, puncaknya adalah masuk surga, itu tujuan kita. Rasulullah bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya, umroh dan haji, menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat dan besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, kecuali surga. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita itu banyak dosa atau sedikit dosanya? Banyak atau sedikit? Sedang, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak sekali? Banyak sekali. Maka dengan haji dosa-dosa kita akan Allah Subhanahu wa taala hapus. Sebagaimana karat nantinya akan menjadi cemerlang kembali. Kemudian kata Rasulullah, haji itu, umroh dan haji itu menghilangkan kemiskinan. Uang yang ibu belanjakan untuk biaya pelatihan manasik, untuk sahwat dan sebagainya, pokoknya untuk bayar haji lah, biaya haji. Itu pengeluaran atau investasi? Itu adalah tabungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Hanya di berapa bayarnya sekarang, Bu? Soalnya saya belum bayar. Berapa bayarnya sekarang total? 39. Nah, sekian. Plus bayar apa? Untuk manasik haji ini. Tahun 40 juta. Dari 40 miliar yang Ibu Bapak sekalian miliki, hanya 40 juta untuk biaya haji. Itu berapa persennya? Pahalanya ampunan dosa. Gak akan miskin. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak sekalian di sana mendapatkan hikmahnya, itu nggak ada yang namanya miskin. Karena miskin itu ada di dalam hati. Kalau hatinya lapang, walaupun uangnya hanya 1 miliar, tetapi hatinya lapang, dia akan bahagia. Tapi kalau hati sempit, uangnya hanya 1.000 rupiah, hatinya sempit, itu akan menderita selama-lamanya. Akan cukup. Kemudian pahalanya apa? Surga. Cuman satu syaratnya. Apa? Jemaah haji yang akan mendapatkan ampunan, jemaah haji yang akan mendapatkan surga, syaratnya satu. Hajinya harus, nah eta. Pertanyaannya, mabrur tidak haji kita? Seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang makanya jangan heran. Banyak yang sholat tapi korupsi. Berarti pertanyaan, sholatnya benar atau tidak? Banyak orang yang haji. Seharusnya Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera. Apa bahasa ini apa? Subur makmur. Ya itulah. Kemahrifah roh Cinawi. Ayam tentrem. Ayam tentrem serba murah. Sekarang agak naik dikit ya, gak apa-apa. Ujian. Kenapa? Karena jamaah haji terbanyak sedunia itu berasal dari Indonesia. Termasuk sekarang juga paling banyak jatahnya dari Indonesia. Harusnya ketika banyak jamaah haji dari Indonesia membawa keberkahan ke suci ke Indonesia ini. Nah, tugas Ibu Bapak sekalian pulang dari sana membawa kurma. Itu mah perlu Ibu ya. Membawa keberkahan.
membawa kebaikan. Sehingga Indonesia ini diisi oleh hamba-hamba Allah yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabrur. Nanti kita akan bahas apa itu mabrur. Di antara ciri orang yang mabrur, haji yang mabrur adalah ketika pulangnya membawa oleh-oleh. Iya Pak, serius. Karena senang berbagi. Senang berbagi. Bukan saya ingin dibagi ya. Itu mudah-mudahan ibu bapak sekalian ingat ya. 3, mengharapkan ampunan dan surganya. Syaratnya mabrur, bukan cing mabrur. Nanti apa saja sih persyaratan rukun-rukun mabrur itu? Yang keempat, mengharapkan ijabahnya doa. Ibu banyak kebutuhan kan? Nah, kelihatan dari wajahnya. Banyak kebutuhan. Banyak cicilan. Maka ketika kita berhaji, harapannya adalah mengharapkan ijabah doa. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Wal haju, orang yang berhaji. Wal mu'tamiru, orang yang berumroh. Wafudullah, ada tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta, memohon, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan beri. Jadi kebanggaan kita ketika berangkat ke tanah suci untuk berhaji, untuk berumroh, itulah kita menjadi tamu Allah. Kalau menjadi tamu, Bu, ini kita nih bertamu nih ke teman kita. Suka dijamu tidak? Tergantung. Temannya lagi kesel, baru-baru dijamu. Bahkan dibohongin, Bapak ada? Gak ada, padahal bapaknya ada di kamar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya, yang memiliki Baitullah, yang memiliki tanah haram, mengundang kita. Yang namanya undangan, berarti kita memenuhi undangan. Ibu teh mau dipanggil, mau diundang nih. Pak, mau dipanggil, mau diundang. Kita berangkat haji itu dipanggil atau diundang? Dipanggil ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan mah sudah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilah. Gimana cara manggilnya? Belum ada WhatsApp ya. Dulu mah Allah yang ini canggih, luar biasa Allah itu. Kita tidak ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Nabi kita pun Nabi Muhammad SAW belum pernah ketemu. Tapi Allah memanggil hati-hati yang hidup. Ingat, memanggil hati-hati yang hidup. Sehingga ketika kita sudah mendengarkan panggilan, kita mendapatkan undangan berupa visa haji, visa umroh, tiket dan sebagainya. Kita penuhi undangan itu. Ketika jadi undangan Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan jamu. Di antara jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diijabahnya doa. Makanya minta di sana. Bapak mau minta apa? Minta istri? Kok ketawa ibu? Istri yang soleha, benar nggak? Kan selama ini istrinya belum kurang soleha. Ya. Maka minta di sana, ya Allah berilah istri yang soleha. Yang ada ini solehahkan. Ibu minta apa sana? Minta suami supaya dijaga keimanannya. Dijaga matanya dan sebagainya. Ayo doa di sana, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya doa-doa kebaikan. Jangan doa keburukan. Karena di sana selain tempat yang mustajab, juga diaminkan oleh para malaikat. Ketika kita benci ke seorang, kemudian berdoa, ya Allah saya benci kepada tetangga sebelah tuh. Saya minta garam gak dikasih, cing mencret. Kata malaikat apa? Amin, kamu juga, kita yang mencret. Makanya doanya kebaikan. Doanya kebaikan. Yang kelima, mengharapkan melimpahnya pahala. Di sini pahala cuma satu. Maka ini harus menjadi motivasi kita. Kenapa kita jauh-jauh ke tanah suci, ibadah haji?
capek, letih, biaya dikeluarkan karena mengharapkan melimpahnya pahala. Ibu sudah banyak pahalanya? Kemarin bulan suci Ramadan tamat nggak tarawehnya? Tara sawareh ya. Taraweh kan singkatan. Tara sawareh. Terkadang sholat, terkadang enggak. Apa kata Rasulullah? Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjid Darut Tauhid itu hanya berapa ya? Cuma 1. Itu pun kalau khusyuk. Tapi di Masjid Nabawi 1000. Di Masjidil Haram 100. Mumpung di sana, sholatnya pastikan ketika kita di Madinah, pastikan sholat yang 5 waktu itu di Masjid Nabawi. Ketika kita di Mekah, pastikan sholatnya kalau bisa jangan di masjid yang dekat hotel. Kalau walaupun jauh 2 kilo, 4 kilo gitu, berangkat saja. Gimana caranya? Sekali berangkat, nih pagi ya, dari subuh, habis subuh pulang lah ya, agak-agak lenggang tuh waktunya. Nah pas mau berangkat sholat subuh, tunggu sampai asar. Wah tanggung sampai maghrib. Tanggung isya. Tanggung, ya udah itikaf di Masjidil Haram. Tapi bapak ibu berpisah ya. Masa masjid berdua suami istri. Ya maksudnya ibu-ibu dan ibu-ibu lagi, bapak dan bapak lagi. Tetapi bisa sambil melihat. Ayah mumpung di sana, sholat yang banyak. Bukan hanya sholat wajib ya, sholat sunnah. Sholat duha 2 rakaat di Masjidil Haram berarti kali 100.000 kali sholat duha. Bukan hanya sholat wajib, tapi sholat duha. Bayangkan ibu bapak sekalian 12 rakaat sholat duha di Masjidil Haram berapa ratus ribu. Itu hitung-hitungan. Kenapa kita hitung-hitungan? Karena kita butuh pahala untuk apa? Untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita butuh rahmat supaya kita masuk surga dengan rahmatnya. Tidak pahala mah aduh dibanding dengan dosa banyakkan dosa. Ini di sini juga mungkin ada yang berbuat dosa saat ini. Menggerutu. Kang Dadang ketua DKM ngoceh melulu. Ini kapan makan siangnya? Loh kan ini ada Bukan saya so tahu tapi dia suka ada yang bisikin. Ini kopi break, kopi begini. Gak level kopi yang 2000-an itu mah. Serah aja Bu, Pak ya. Karena di sana nanti akan begini. Tadi pada ngopi di tangga, nanti di sana di tangga hotel. Pada ngopi dan sebagainya. Jadi jangan dianggap di sana itu penuh pelayanan muka. Yang melayani adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda layanannya itu. Kalau di sana nanti terjadi ujian, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, itu layanan. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sabar. Jangan kesel. Ya, jangan kesel. Kembali lagi. Motivasi yang kelima, kita mengharapkan melimpahnya pahala. Jam berapa kami ingetin ya? Yang keenam sebagai motivasi khusus kepada ibu-ibu, haji menjadi jihadnya bagi wanita. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah kaum wanita harus berjihad?" Rasulullah menjawab, "Ya, harus berjihad. Mereka harus berjihad yang bukan perang, yang tidak ada perang, yaitu dengan haji dan umroh." Ibu teh berjihad di sana. Jihad apa? Terutama mengendalikan perasaan. Mengendalikan perasaan, jihadnya di sana itu. Betul fisik ya, tetapi biasanya ke ibu-ibu perasaan. Ya, suka ada suami istri bertengkar di sana. Di sini damai, perdamaian. Di sana pertengkaran. Hati-hati. Kendalikan.
ujiannya banyak ke ibu-ibu. Mengendalikan itu real. Mengendalikan. Buat jihad lah. Buat kaum ini jihad. Jihad perasaan. Itu luar biasa. Kok saya tahu? Ya karena kan beberapa jemaah luar biasa. Ujiannya untuk wanita begitu. Kalau ujian buat ibu-ibu mah nggak terlalu ya. Ya, paling juga lihat yang bercadar orang Arab, kok beda dengan istri? Iya beda tuh. Itu ujiannya. Oh, tapi ibu-ibu, aduh, berangkat ke Masjidil Haram, mampir karena berjejer toko, udah punya gelas di rumah, ingin beli, tapi gak apa-apa, gak apa-apa belanja di sana. Itu harus belanja di sana. Niatkan sedekah karena barang-barang di sana diberkahi. Tapi diatur, jangan sampai kata Ustaz Hasan tadi. Hamil ya kopernya. Beranak kopernya. Kemudian motivasi kita berangkat haji ke tanah suci. Yang keenam, jika wafat tetap mendapatkan pahala haji. Nih Bapak sekalian. Apa kata Rasulullah? Barang siapa keluar untuk berhaji. Lalu meninggal dunia wafat. Maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar untuk umroh lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Jadi Bapak sekalian, ini sekarang kita udah niat nih berangkat haji. Tiba-tiba ada yang wafat. Kita bisa tahu mana yang akan takdirnya ajal kita menjemput sebelum berangkat. Tapi kita udah niat akan haji. Maka pahala haji. Apalagi kalau wafatnya ketika kita berihram. Bapak lagi tawaf pakaian ihram. Kan ada tawaf yang gak pakai ihram. Ada ya tawaf lagi berihram. Ya. Lagi berihram. Udah niat haji nih. Atau umroh. Tiba-tiba habis putaran ke-7. Sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, sujud yang kedua, sujud yang rakaat kedua, gak bangun-bangun, pasti bangunin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika Bapak sedang berihram, meninggal dunia, wafat, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan berihram dan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan ketika dikuburkan dan kain kafannya kain ihram itu dan tidak ditutup mukanya. Gak serem, senyum, gak ditutup. Kayak misalnya di Bakutat kita ya. Nah, nanti mah enggak. Dikuburkan dengan kain ihramnya, dimandikan dulu, yang dimandikannya juga enggak pakai sabun kan lagi berihram. Persis seperti tidak boleh dengan wangi-wangian, hanya daun bidara saja. Kemudian mukanya tidak ditutup. Kan dilarang pakai peci. Masuklah ke liang lahat. Ke pemakaman ma'ala. Mau ibu bapak sekalian dibangkitkan nanti dikubur dalam keadaan berihram? Mau tidak? Itu berarti husnul khotimah. Saya mau cita-cita wafatnya di Mekah atau di Madinah. Lihatlah guru kita, kiai kita. Siapa yang wafat? Kiai Ma'mun. Masya Allah. Jika wafat tetap mendapatkan pahala haji, tenang saja. Apalagi sebagai motivasi berangkat kita haji. Yang ketujuh, meraih keutamaan hari Arafah. Bukan tempatnya ya, harinya. Ada tempat, ada hari. Tempatnya Padang Arafah. Harinya hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah rukun. Barang siapa haji yang tidak wukuf, hajinya tidak sah. Makanya yang sakit-sakit lagi di rumah sakit, jemaah haji yang lagi sakit, lagi di infus dan sebagainya, ketika tanggal 9 harus ke Arafah. Hiung, wah ambulan. Bukan COVID ya.
Tapi itu jemaah haji yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, harus wukuf walaupun hanya sebentar. Hanya sebentar. Kemudian habis wukuf, balik lagi ke rumah sakit. Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Apa keutamaannya? Hari Arafah termasuk 10 hari yang utama. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad, mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun, yaitu syahid. 10 hari yang pertama, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Itu hari-harinya hari-hari yang utama. Kalau Ramadan 10 hari terakhir itu mah yang utamanya adalah malamnya. Karena ada malam Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari neraka. Apa kabar Rasulullah? Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan, kata Allah. Jadi di Arafah itu akan penuh sesak. Enggak sesak, enggak kelihatan malaikat turun. Malaikat turun di padang Arafah itu. Dan Allah membanggakan kita. Walaupun badan kita nanti di Arafah sudah bau, sudah kusut dan sebagainya. Udah acak-acakan. Kenapa bau? Gak boleh pakai minyak wangi. Dan banyak yang dibebaskan di neraka. Yang tadinya calon neraka ini. Calon neraka. Tetapi diperiksa oleh Allah Subhanahu. Oh, jamaah KBIH Darut Tauhid. Bukan itu. Oh, ini jemaah, ini adalah hamba-hambaku. Bukan karena bergabungnya dengan KBIH Darut Tauhid jadi bebas dari neraka. Bukan. Ini hamba-hambaku sedang berwukuf. Bermunajat, introspeksi diri, tafakur. Maka ketika ada catatan di neraka, Allah bebaskan. Makanya ketika kita tidak berwukuf, yang di tanah air, yang tidak haji, sunnahnya adalah puasa dan doa. Karena hari-hari terbaik di antara hari terbaik. Ibu bapak yang haji tidak puasa. Yang tidak haji sunnah puasa. Makanya minta ketika tanggal 9 Zulhijjah itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu aja doanya Pak Bu. Ada doa lain nanti. Tapi selipkan bukan selip, inilah doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mengharap ridhomu dan surgamu. Dan jauhkanlah, hindarkanlah dari neraka. Doa itu. Doa di Arafah adalah doa terbaik. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti Bapak sekalian ketika wukuf di Arafah doanya ini. Zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah yang tadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tambahin lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mau baca Al-Qur'an silakan, zikir yang lain silakan. Tapi ini masukin ke dalam doa-doa kita. Nah, Ibu sekalian, dan sebagai motivasi kita ketika kita berangkat ke tanah suci adalah memburu keberkahan dari tempat yang Allah berkahi sesuai dengan tuntunan sunnah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru keberkahan, tetapi harus sesuai dengan tuntunannya. Apa itu berkah? Berkah artinya kebaikan yang banyak yang terus bertambah. Keberkahan berasal dari Allah Ta'ala. Namun Allah Azza wa Jalla mengkhususkan sebagian berkahnya kepada seorang hamba atau makhluk tertentu yang dikehendakinya dengan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita boleh namanya ngalap berkah lah kalau bahasa Jawa itu. Ngalap berkah atau tabaruk. Tetapi ketika kita ngalap berkah harus sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarang. Bawa-bawa salim ke saya ya, cium tangan. Berkah Kang Dadang, enggak. Bukan berkah. Nah, siapakah orang yang diberkahi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, para habib ada berkahnya? Ada. Terletak pada ilmunya. Yes, oke, 3 menit lagi. Singkat. Contoh, keberkahan tanah suci. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Apa itu Bakkah? Mekah, kota suci Mekah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan Allah melalui kota suci Mekah? Satu, memuliakan kota suci Mekah. Singkat. Yang kedua, mencintai kota suci Mekah. Kita harus cinta. Kita cinta tanah air, Indonesia, Jakarta, harus cinta. Tetapi kita harus lebih mencintai kota suci Mekah, kota suci Madinah. Rasulullah bersabda, demi Allah engkau Makkah adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak terusir darimu, dari kota suci Mekah, kata Rasulullah, aku tidak akan keluar meninggalkan. Kemudian apa lagi? Menjaga aturan tanah suci. Ingat, tidak boleh mematahkan durinya, ya. Jangan sembarang cabut sana itu. Jangan sembarang geprak. Ada aturannya. Nanti kita akan bahas di aturan ihram ya. Kemudian tidak bermaksiat di dalamnya. Hati-hati jangan berbuat maksiat di sana. Apalagi haji, apalagi sedang berihram. Silakan buka surat Al-Hajj ayat 25. Kemudian, nah ini kesukaan ibu-ibu dan saya juga sangat suka sekali. Ada keberkahan di setiap makanannya. Maka boleh tidak belanja di sana? Boleh. Niatkan sedekah. Beli kurma boleh walaupun gak banyak, 1 kilo, 2 kilo. 5 kintal juga boleh. Kirimkan alamatnya ke sini. Tulisan niatnya dibagikan ke bentuk santri. Karena ini ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian Rasulullah pun bersabda bahwasanya begitu juga keberkahan kota suci Madinah. Kemudian keberkahan Masjidil Haram dan berada di dalamnya. Apa aja itu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Mengunjunginya dalam rangka beribadah. Jadi Bapak sekalian, ketika kita ingin memburu keberkahan di tanah suci, ya harus sesuai dengan dalil-dalilnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dua tanah haram, Mekah dan Madinah, maka apa itu? Beribadah di dalamnya, tidak berbuat maksiat di dalamnya. Nanti kita uraikan pada sesi materi tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah. Insya Allah. Bagaimana cara mengalap berkahnya? Nah, harus ada dalilnya. Jangan sampai kita tawaf, oh berkah dari Ka'bah, sorban dilap-lap ke Ka'bah, ke Kiswah. Itu tidak ada contohnya. Ya, gimana supaya mendapatkan keberkahan Allah melalui Baitullah, Ka'bah?
tawaf di sekelilingnya. Maka amalan nanti setelah haji adalah perbanyak tawaf di sana. Bagaimana mendapatkan keberkahan di makam Ibrahim? Sholat di belakangnya, sholat sunnah. Bagaimana mendapatkan keberkahan melalui makam Rasulullah? Bersolawat di sana. Bukan berdoa kepada Rasulullah yang sudah wafat. Nah, nanti kita akan gali keberkahan-keberkahan yang insya Allah kita akan buru di dua tanah suci. Tentunya dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak sekalian, ada pertanyaan, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada ya. Nanti kita sambung lagi dengan acara berikutnya. Terima kasih Bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai kepada kita umur yang panjang, fisik yang sehat, harta yang berkah, dan semoga Allah sampaikan umur kita ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dan kembali dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.